Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nelson. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit asma, penyebab, gejala, dan juga pencegahannya, dan juga penanggulangannya. Kenapa saya menjelaskan mengenai asma? Kebetulan banyak yang WA pribadi kepada saya untuk menjelaskan penyakit asma. Karena penyakit asma ini selain sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa mengancam jiwa kita. Penyebab yang paling umum dari penyakit asma nomor 1 adalah adanya penyumbatan di saluran pernapasan. Biasanya itu disebabkan karena lendir yang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Dan juga bisa disebabkan karena penyempitan dan peradangan pada saluran pernapasan kita. Dan gejala yang paling umum diderita oleh penderita asma nomor 1 biasanya adalah yang paling umum napasnya berbunyi mengik. Ya, kenapa begitu? Karena ada lendir di saluran pernapasan kita, otomatis jalur napas kita dan napas kita tidak leluasa, ya itulah yang menyebabkan berbunyi mengik. Karena contoh asam lambung pun bisa menyebabkan sesak napas, tapi sesak napasnya tidak akan berbunyi mengik. Ya, selain dari napas berbunyi mengik, gejalanya adalah batuk-batuk. Ya, jadi penderita asma biasanya sering batuk-batuk dan juga dada terasa berat. Nah, badannya lemas, berkeringat pada saat sedang terserang asma, itu adalah gejala-gejala seseorang penderita asma. Nah, perawatannya adalah pada dasarnya kalau seseorang asma itu misalkan karena kecapean, jadi otomatis kita harus jaga aktivitas kita supaya tidak terlalu capek, dan juga misalkan asma kita kambuh sering karena terkena debu, berarti kita harus rajin bersih-bersih rumah. Nah, penanggulangan utama pada saat kita terkena asma adalah nomor 1, kita harus berbaring di tempat tidur kita. Kalau misalkan perempuan, pakaian dalamnya, bra-nya bisa dilepas dulu supaya napas kita ringan. Misalkan kita pakai ikat pinggang atau celana yang terlalu sempit, kita buka dulu. Nah, itu pertolongan pertama apabila kita terserang asma. Dan bisa juga dengan inhaler, ya. Kalau kita tidak sempat ke rumah sakit atau ke puskesmas, kalau rumah kita jauh, kita bisa kita panaskan air hangat. Setelah itu kita kasih minyak kayu putih dan kita hirup. Dan itu untuk membantu sekali meredakan asma kita yang sedang kambuh. Nah, tapi tentunya kebiasaan seperti itu dengan inhaler tadi, sebagian orang juga rutin mengkonsumsi obat-obat kimia. Tapi penanggulangan seperti itu tidak akan betul-betul menyembuhkan total penyakit asma. Kenapa? Karena lendir, peradangan, dan penyempitan di saluran pernapasan itu tidak dibetulkan. Nah, jadi saya ada solusi untuk teman-teman bagaimana caranya supaya penyakit asmanya itu sembuh dan tidak kambuh lagi. Nah, ini di sini ada arang aktif, ya. Jadi arang aktif ini bisa betul-betul menyembuhkan penyakit asma. Nah, kenapa arang aktif bisa menyembuhkan penyakit asma? Karena arang aktif itu sifatnya menyerap. Ya, jadi selain sifatnya menyerap, arang aktif itu sifatnya menyembuhkan radang. Ya, misalkan asma kita itu terlalu banyak lendir, ya, di saluran pernapasan kita. Apabila kita meminum arang aktif, lendirnya itu betul-betul akan dikeluarkan semua. Dan misalkan saluran pernapasan kita ada radang, ya arang aktif pun ini bisa menyembuhkan radang kita. Jadi insya Allah bagi yang mau berikhtiar, penyakit asmanya mau sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi, saya anjurkan pun bisa mengkonsumsi arang aktif. Dan berikutnya saya jelaskan mengenai pola makan. Jadi ada beberapa asmanya kambuh itu karena pola makan. Ya, contohnya yang suka makan seafood. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita pada saat makan seafood sesak kita kambuh, asma kita kambuh, jadi otomatis tubuh kita pada dasarnya tidak cocok dengan makanan-makanan seafood. Ada sebagian orang yang mengkonsumsi susu, misalkan asmanya kambuh. Ya, jadi kita harus hindari susu kalau memang susu itu tidak cocok. Jadi pada dasarnya untuk penderita asma, apalagi yang suka merokok, yang otomatis harus berhenti merokok karena kebiasaan merokok itu bisa dibilang memperparah penyakit asma kita. Nah, jadi sekali lagi saya mau jelaskan di sini juga bahwa pola hidup sehat itu dan pola hidup bersih itu dijalankan sebagai gaya hidup kita, bukan hanya kita pada saat sakit. Ya, contohnya bagi seorang penderita asma dianjurkan ada waktu sejenak kita bersih-bersih rumah supaya rumah kita horden-horden dibersihkan, meja-meja kita lap supaya tidak terlalu banyak debu. Mengenai pola makan pun sama, ya kita jangan telat-telat makan, jangan beraktivitas terlalu capek. Bisa juga kita menghirup udara segar, ya. Untuk penderita asma saya anjurkan pagi-pagi itu bangun, senam-senam sedikit atau jalan kaki sambil menghirup udara segar
dengan panjang ya, 10-20 kali kita tarik nafas panjang-panjang, itu sangat sekali membantu untuk asma kita bisa sembuh total. Nah, oke teman-teman, mungkin dari saya sampai sini dulu. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit ambeien dan penanggulangannya. Terima kasih.